Maka hanya ada satu jalan di dunia, dan itulah Yesus. Maka orang yang di luar jalan, dia pasti sedang tidak jalan di jalan. Karena di luar Yesus tidak ada jalan yang lain. Saudara, jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Apalagi lihat spanduk-spanduk saudara, ini bulan misi. Bulan misi tidak bicara ngajak orang masuk gereja dan jadi Kristen, tidak. Bulan misi kita menyadarkan semua orang bahwa hidup ini adalah perjalanan dan jalan itu cuma satu. Bukan kita mau sombong. Saya masih ingat tahun 78 yang lalu bersama almarhum Yeremia Rim, kami di salah satu kampus Katolik di Surabaya, kami ada acara untuk mahasiswa dari beberapa kampus mahasiswa kampus Kristen di Surabaya. Kami berdua pembicara. Nah, pas acara tanya jawab dan pas giliran saya yang memimpin acara diskusi itu, saya juga kaget karena mahasiswa berdiri, saya nama ini, dari nama saya kelihatan, dari, maka itu kaget semua panitia, dari mana dia bisa masuk. Terus saya tenangkan panitia karena kaget. Tenang, kita bersyukur ada suara kita di sini. Nah, saya beri kesempatan, apa yang saudara mau tanya? Dia berkata bahwa saya meneliti kitab suci Injil. Ternyata agama Bapak itu agama yang paling sombong di dunia. Saya kaget dia mau ngomong apa ini. Lalu dia mengutip jelas, rupanya dia itu meneliti Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena dia berkata tidak ada jalan lain ke surga kalau nggak lewat dia. Lalu yang lain bagaimana? Kalau cuma dia jalannya. Nah, sampai hari ini pun saya belum pernah ditanya lagi pertanyaan seperti itu. Apalagi tahun 78, saya masih baru-baru aja melayani. Saya kelabakan mau jawab apa? Sambil dia bertanya, saya berdoa, saya perhatikan Yeremia selama saya juga berdoa, Tuhan beri hikmat Tuhan. Bagaimana menjawab? Begitu selesai dia bicara, saya sampaikan, bukan karena karangan saya, bukan karena ide saya, karena saya nggak pernah punya ide seperti itu. Dan begini Roh Kudus memberitahukan, seandainya di dunia ini ada sebuah perusahaan sabun, lalu pasang iklan. Iklan perusahaan itu berbunyi demikian. Inilah satu-satunya sabun di dunia. Produksi kami. Siapapun yang menggunakan sabun ini sekali mandi tidak perlu mandi sampai mati. Boleh tuh orang buat iklan seperti itu, masa disalahkan? Iklan itu bisa macam-macam. Saudara, sebuah bangsa itu dinilai tingkat kecerdasannya itu dari iklan-iklan produksi negara itu. Maaf, kalau kita lihat iklan-iklan obat sajalah di TV itu sangat tidak mendidik. Hampir semua iklan obat yang ada di Indonesia itu tidak menunjukkan bagaimana khasiat dari obat itu. Tapi iklan di Indonesia, iklan apa saja yang ditonjolkan adalah kalau beli kamu dapat hadiah. Betul tidak? Itu menunjukkan bahwa tingkat intelektual bangsa ini adalah intelektual duit. Pokoknya ada uang. Mengerikan sekali. Sungguh saya menilai itu. Kecerdasan satu bangsa akan dilihat dari iklannya. Yang menyedihkan. Ini menyedihkan sekali. Dari semua iklan apa saja yang di Indonesia, saya kagum. Iklan rokok itu yang paling hebat. Bukan cuma acaranya atau pengambilan gambarnya. Tapi motonya, kata-katanya itu saya perhatikan. Mengapa iklan yang lain tidak mau meniru ide iklan rokok itu? Saya heran. Nah,
Ini menunjukkan bagaimana intelektual bangsa ini, saudara. Begitu menyedihkan. Kembali, lalu dia bingung. Nah, seandainya setelah sekian tahun di Indonesia ini tidak ada perusahaan sabun mandi lain yang bisa menyaingi iklan yang satu ini, maka saya pasti akan coba. Apa salahnya? Walaupun mungkin saya tidak percaya, mana mungkin sekali mandi nggak mandi lagi. Enak betul kalau begitu. Maka saya akan jadi bodoh kalau saya tidak mencobanya. Tapi seandainya berapa waktu kemudian ada produk sabun merek lain lagi yang iklannya hampir sama dengan iklan yang tadi. Kalau ada dua berarti saya harus milih sabun yang mana ini. Jadi maaf saudara, saya berkata, karena sampai hari ini tidak ada tokoh manapun di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, kecuali Yesus Tuhan. Ya saya ambil yang ini. Karena tidak ada lagi yang lain. Dan dia diam, gak bisa jawab lagi. Ngerti saudara? Tidak ada siapapun lagi di dunia yang pernah berkata, akulah jalan. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena dia sombong, tapi memang hanya dia jalan itu. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Tidak ada jalan yang lain, hanya dia. Amin. Nah, ini yang menyedihkan. Kalau sampai orang yang sudah Kristen lalu gak tahu jalan, itu kan konyol sekali. Betul tidak? Bagaimana ada orang yang sudah Kristen gak tahu jalan? Saudara, berpuluh tahun ini selalu konsep yang saya tekankan pada semua orang. Dari tahun 80-an awal sana saya sudah menekankan ini. Setiap kali di suatu tempat ada orang bunuh diri, maka gereja di daerah itu harus bertobat dan meratap. Dengar ini baik-baik. Ini prinsip saya. Setiap kali saya mendengar berita bunuh diri, maka saya harus ngomong kepada gereja di sekitar situ, kamu yang salah. Mengapa sampai ada orang di sekitar kamu tinggal bisa bunuh diri? Berarti kamu tidak pernah menunjukkan jalan hidup pada orang itu. Tolong gereja, kalau sampai saudara punya tetangga dan bunuh diri, saudara harus dihukum saudara yang salah. Masa bertetangga sekian tahun gak pernah ngomong soal jalan? Orang yang bunuh diri itu pasti karena dia panik gak ketemu jalan itu. Betul tidak? Maka itu jadi Kristen harus serius. Jadi di mana kita berjalan, itu harus di jalan. Kalau kita tidak jalan di jalan, berarti kita sedang salah jalan. Itu saja konsep. Jadi kalau diminta perhatikanlah jalan raya baik-baik, itu berarti kita suruh memperhatikan Yesus, tidak jalan yang lain. Perhatikan Tuhan kita Yesus karena jalannya cuma itu. Nah, yang indah dalam perintah ini itu adalah kalimat yang keempat. Kita harus memasang rambu-rambu jalan dan tanda-tanda jalan di mana? Kalimat yang keempat nasihat itu, yakni jalan yang telah kau tempuh. Aneh sekali. Saya cukup lama memperhatikan firman ini. Sampai akhirnya ketemu, saudara nanti baca saja di rumah, catat ayatnya. Ternyata perjalanan kita itu adalah perjalanan yang sudah pernah kita tempuh. Bukan berarti kita mutar, tidak. Roma 1 ayat yang ke-17, saudara akan membaca bahwa Yesus Tuhan kita memimpin kita, startnya itu dari iman.
Dan dipimpin sampai kemana?